Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Indriani Cahyani Tias, NIM F2A 019022. Di sini saya akan menceritakan atau retelling mengenai sastra revolusi di Amerika. Ada beberapa subbab yang akan saya ceritakan, yaitu Revolutionary Literature, Persuasive Literature, dan yang terakhir yaitu The American Revolution. Yang pertama yaitu Revolutionary Literature. Ada beberapa retorika pada masa Revolutionary Literature. Yang pertama yaitu pathos. Pathos artinya adanya seorang pemimpin ataupun idola di mana pemimpin ataupun idola tersebut berjuang untuk membangun suatu negara. Yang kedua yaitu ethos. Ethos di sini yaitu merupakan isi sastra. Isi sastra tersebut harus mengembangkan atau membuat orang-orang itu aware bahwa keberadaan Inggris di Amerika itu sangat buruk. Yang ketiga yaitu logic. Logic yaitu kata-kata yang digunakan harus mengedepankan bahwasanya Amerika itu negara yang independen. Jadi kata-katanya itu harus logik. Dan yang kemudian yaitu persuasive literature. Di sini persuasive literature itu sifatnya lebih mengajak. Ada sebuah rhetorical question juga di sini untuk membangun atau mencari bukti-bukti dari revolusi Amerika untuk mendapatkan jawabannya obvious agar terhindar dari penguasa. Dalam persuasive literature juga ada sesuatu atau hal-hal repetisi. Kemudian selanjutnya yaitu The Rise of National Literature. Di sini adanya ketidaksetujuan bagaimana sastra Amerika itu berkembang. Yang pertama, American literature still lack national feeling. Di sini sastra ataupun ideologi di Amerika Serikat itu masih menyentuh daya alam sadar. Yang kedua, Amerika ketika mendeklarasikan kemerdekaan ataupun menyuarakan kemerdekaannya itu masih terlalu muda sehingga masih cabang dari English culture. Dan yang ketiga yaitu sastra yang baik di Amerika Serikat yaitu sastra yang tidak menceritakan bagaimana karakteristik Amerika, tapi sastra yang baik itu sastra yang universal. Agar apa? Agar mendapatkan dukungan dari kerajaan lain. Di sini keberadaan novel memang dominan, tapi tentunya sangat berbahaya bagi orang-orang Puritan. Karena apa? Karena biasanya novel itu lebih bersifat humanity, sedangkan kalau Puritan sendiri yaitu kan kumpulan orang-orang yang sifatnya lebih ke goodness. Nah, kemudian karena itu juga novel dipublikasikan kan. Ketika novel dipublikasikan, itu tandanya khutbah-khutbah itu sudah tidak ada lagi. Dan yang ketiga yaitu ketika adanya sebuah novel, Amerika itu mulai menyadari bahwa dirinya itu merupakan satu kesatuan. Kemudian The Rise of Novel. Novel pada masa revolusi itu karakteristiknya lebih pada moralis dan religion. Adapun beberapa penulis yang saya hafal atau yang saya tahu yaitu yang pertama Henry, terus yang kedua adalah Charles yang lebih condong pada humanity dan identity, dan juga ada Tyler yang lebih pada peran-peran protagonis slave, dan ada juga periode Nick Bokers di mana lebih melihat Amerika di New York, dan juga ada periode Leatherstocking Scenes, dan juga ada The Last of Monique
di mana karakteristiknya itu lebih pada laki-laki karena pada saat itu perempuan dianggap lemah. Kemudian yang terakhir adalah The American Literature. Pada tahun 1775 sampai dengan 1783, Amerika itu memberontak atau speak up bahwa dirinya itu sudah tidak mau lagi mengikuti aturan-aturan dari British. Pemberontakan itu merupakan pemberontakan dalam bidang perpajakan dan juga hukum-hukum yang dibuat oleh Inggris. Dan pada saat itu juga ada sebuah peristiwa penting dong. Yang pertama yaitu ada Speech in Virginia Convention yang ditulis oleh Patrick, dan ada juga Declaration of Independence yang ditulis oleh Thomas Jefferson, dan juga yang terakhir itu ada What is an America yang ditulis oleh Mikel. Karena yang saya tahu hanya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.